Terdua. Terus kita lanjut ke tadi kan udah soal cinta nih. Ya. Sekarang kita sambungin cinta ke soal diri kita masing-masing, yaitu musik. Wih, sangat setuju. Musik. Jadi menurut Rama, setuju nggak sih? Musik itu bisa mewakilin perasaan kita, Sangat setuju. terutama cinta gitu. Sangat setuju. Plus. How? Bagaimana itu bisa kejadian gitu? Kenapa musik itu bisa mewakilin perasaan? Gini ya. Kebanyakan orang, terutama penulis lagu, pasti menuliskan lagu itu sesuai dengan apa yang kalian dirasakan gitu. Sesuai keresahan Hati dia tuh. isi hati mereka. Karena gitu. kebanyakan orang dia tuh nggak bisa cerita langsung ke temen, tapi dia bisa cerita mengungkapkan lewat lagu. Pernah nggak sih kalian tuh lagi galau nih? Sebentar dulu. Iya, lanjut. Kalau ini apa nih? Lihatlah ke awan. Wah. Langit malam yang Itu indah. lagu yang belum dirilis video klipnya. itu Belum itu dirilis sampai sekarang. itu kan tadi Rama bilang musisi iya. itu menulis lagu tentang mengungkapkan sesuatu. Itu mengungkapkan apa tuh? Wih. Lihatlah Kalian ke nggak- awan, Langit langit malam yang indah. Bintang-bintang berkata, Apa kita lagi? akan selalu bersama. Wah, Mawar merah di taman. What it's mean, man? Jadi kalian yang nggak tahu, kalian bisa lihat juga di YouTube aku udah ada, tapi untuk lagunya aja nggak ada video klipnya. Sebenarnya udah jadi video klipnya, cuma ya udahlah Siapa? lama. Wibi yang rekaman? Wibi, tahu nggak aku Wibi? tahu. Wibi. Jadi ceritanya itu judulnya Cinta Sejati. Oke, judulnya Cinta Sejati. Aku buat setelah aku masih ingat tanggalnya. Itu masih jadian kan saat itu kan? Udah selesai. Udah selesai waktu itu ya? 17 Februari kayak aku buat setelah Valentine. Oke. Karena Setelah selesai. aku gimana bilangnya, aku udah berjanji pada diri aku sendiri, sama Bibi juga, dia saksi bisu aku untuk cinta. Tepuk tangan. Bibi sama Bibi. Bibi gimana? Mana, Beb? Oh ya. Dia saksi bisu aku, jadi aku target kalau sampai tanggal 14 Februari masih kayak gini-gini aja, Oke. emang benar aku jauh. Oh. Target aku setelah 14 Februari ya udah gini-gini aja, udah aku jauh. Jadi lagu itu menceritakan tentang saat itu. Sebenarnya ya bukan pure dia aja sih, bukan pure ke seseorang, Oke, tapi oke. lebih ke perasaan aku pada saat itu semua. Soalnya setelah putus itu emang ada banyak enggak jadi emang ada deketan lah, seorang deketan tapi Oke. feelnya tuh nggak dapet lah. Oke. Susah Ya, kayak emang susah banget sih kalau pada saat putus nih ya, apalagi baru banget gitu kan. Ketika ada yang deketin tuh rasanya itu belum dapat feel-nya. Susah Itu susah banget beneran. Meskipun soalnya ada yang aku deketin. putus tuh kan di saat masih sasanya putus itu loh langsung blag gitu, dan nggak logis lah, nggak logis lah alasannya. Oke. Gitu. Maksudnya masih kayak janggal kali Janggal apa banget, padahal ya. udah sejati cintanya. Kita sejati. Jadi itu Cinta Sejati. Itu dari lagunya itu dari pengalaman-pengalaman Pribadi, sebelumnya. dan yang ini juga gitu dong. Kayak aku langsung buat karena kebetulan ini juga produser lagu. Goblok, produser. Jadi aku langsung kita buat lagu, kita buat Malam tuh. semalam tuh ya. Ya, semalam Langsung tuh. jadi. Langsung jadi semalam. Jadi loh. Tanpa kenal mixing dan mastering. Langsung plus. Baru beli alatnya langsung gas. Gitu. Itulah cinta sejati. Itulah Cinta Sejati. Harus perjuangkan. Jadi fix ya, musik itu bisa mewakilin Nyambung. perasaan orang. Karena penulisnya pun yang buat itu melalui perasaan. Betul. Karena pernah nggak sih kayak kalau lagi galau nih ya, Iya. lagi galau terus kok denger lagu yang emang pas di hati Relate. kayak relate, kayak enak nyambungnya sama sesuatu Ya, gitu. I see. Bener Kadang sampai nangis ada kan? Ada, aku pernah. Pernah. Asik. Pernah. Pernah nangis. Six Kenapa? Gun, oh enggak, udah six. Ya, Apa? nangis sampai 50 Cent. no. Oh, bukan. Oh, itu film. Itu film itu. Hasil abalinya Six Gun itu. Oh. Six Gun. Karena Oh, Six Gun. Six Gun tuh kayak Six Gun tuh kayak gini ya? Itu Six karena Gun. kalau cowok udah nangis itu benar-benar sayang tuh. Ya, kalau Menurut cowok udah nah. Camkan itu para wanita, para perempuan yang lagi nonton misalnya. Betul. Cowok kalau udah nangis pertahanin. Itu artinya sayang banget sama lo. Betul. Oke. Terus lanjut. Saking itu ini ceritanya gini ceritanya. Waktu manggung di Lovina ini. Waktu manggung di Lopina, oke? Manggung di Lovina Festival. Jadi aku tahu seseorang dulu tuh suka lagu satu lagu nih. Satu lagu itu. Satu lagu itu Iya. lagi ngetrennya di sana di Oke. angkatan kita. Nggak ngetren di sana. Oke, Dia lagi oke. suka sama lagu itu. Saking suka kayak gininya, aku merequest untuk membawakan lagu itu Oh, ke lagunya. band kita dinyanyikan Ya, di ya, ya, ya. Love Fest, Di Love Fest saat Lovina itu. Festival. Dia datang saat itu. Nah ini nyambung ini. Nyambung saat itu kita udah kan kita buat aransemen, udah latihan Ya, ya, sampai udah latihan. ini lagunya pakai padahal berdebat di band kayak Ya. nggak cocok, akhirnya dipakai. Terus ternyata dia lebih milih orang lain dibandingkan nonton
I see. Kalau aku Berarti udah pernah mempersiapkan itu sebenarnya sebelum- waktu itu ada beberapa perdebatan di band ya, karena Iya. soal pemilihan lagu ya, namanya juga otak banyak kan dalam satu Susah. band gitu, jadinya susah untuk menyatukan, untuk jadi seirama gitulah, agak susah. Kadang ada yang punya pendapat lain gitu. Kayaknya Jadi Rama perjuangin banget buat lagu ini pokoknya nyanyiin gitu. Si anjing malah nggak datang, datang ya malah milih ya datang ke tempat lain. tempat lain. Bukan tempat lain sih. Aku kebetulan itu juga ngelatih ya, ngelatih suatu band. Oke. Nah, itu cuma lomba bandnya. Oh jadi ini Benturan. benturan jadinya Ya. pada waktu yang sama. Aku ngelatih band temennya dia. Latih band lomba. Aku otomatis datang dong pelatih. Ya. Datang saya tampil, aku langsung berangkat ke sana kan. Kalian udah di panggung Ya. sepertinya tuh yang Profes, maksudnya ya, pelatih. ya. Ya, Nah, di panggung pelatih, tuh. ya, ya. Aku Ingat, datang naik ke sana gituin. Naik ke sana, bapak nggak apa-apa. Dia aku jawab udah apa? gini. Yuk. Pas ada juga cowok di sana, tapi teman kok sekarang udah ada fair. Udah nggak ada, sebenarnya aku terlalu negatif Ya, ya. thinking sih dulu. Oh, Terlalu oke, negatif. Ini nggak boleh juga buat kalian. Ya. Terlalu negatif. Dan milih-milih di sana gitu. Tapi karena aku udah di sana ditunggu juga di Lovefest, di sini ditunggu, aku milih lebih ke sana jadinya karena Ya, udah karena tamu di sana profesional udah loh. urgent, ya. Akhirnya ke sana dia nggak datang, ya udah pulangnya tuh aku dengerin lagu itu pas tahu kayak nangis sebenarnya. Aduh. Lagu yang di request cewek itu dan dia nggak ada saat itu. Mau tahu lagunya? Apa? Lihatlah kawan, langit malam. Kalian pasti tahu lagunya. Apa? Lagunya cuma dulu lama, yang gini judulnya. Lupakanlah saja dia. Udah ketebak, udah fix ketebak. Gue juga dari tadi mikirnya itu sih. Ya, kayaknya lagu. Tapi udahlah, udah dulu, karena udah dulu, biasa. Ya benar-benar udah dulu. Ya udah, Terus udah. menurut Rama nih, itu kan tadi soal perasaan dan musik ya. Menurut Rama nih gimana? Oke, aku mengkerucut dulu ke Kerucut, sebuah ya. kasus nih Kasus, oke. tentang JRX. Oh shit. Ini sangat. Siapa yang nggak tahu Ini harus kasus ada- ini? harus Pasti melakukan. semua tahu kasus ini Wih, kan. itu Rama juga fans berat gue. Ya, Bebas apalagi censoring. outsider kan. Outsider. Ya, Outsider. Outsider pasti tahu kasus ini kan. Bisa nggak tahu. Aku mendalami loh. Sangat mendalami sampai meriset ke dalam-dalam, betul? Kalau ingin Jadi- mantap nih. Kalau menurut aku pribadi nih ya, Ya. itu yang disampaikan JRX saat ini itu benar kalau menurut aku. Kacung WHO. anjing, anjing Ya. nih. Ya, Nggak, gila. apa yang ingin disampaikan dia itu benar, Ya. tapi cara penyampaiannya yang salah. Kalau menurut Rama nih, gimana sih cara menyampaikan sesuatu dalam konsep gini nih ya, dalam konsep musik nih ya, dalam musisi nih, musisi yang ingin bersuara tuh gimana sih caranya yang benar gitu kalau menurut Rama. aku nih ya. Ya, betul. Kalau dari ini bahas tentang jering dulu ya. Ya bahas. Kalau menurut aku jering itu gimana bilang, orang seperti dia tuh udah cocok buat dipenjarakan. Kenapa? Karena Why? dia tuh sangat berpengaruh terutama di sektor UMKM di Bali. Oh ya. Kalian tahu nggak gimana bilang ya? Ini kita menyanggung untuk tentang kacung WHO ya. Jadi menurut aku tuh coba kalian lihat di KBBI itu, kacung tuh artinya apa sebenarnya gitu loh. Apa artinya? Kacung tuh kan artinya kayak kita tuh mendapatkan, aku misalnya Ki buatin gini, kau melaksanakan, itu yang namanya kacung Oh, gitu. iya, iya. Dalam KBBI itu ya. Iya. Jadi kalau ID itu kacung WHO, jadi kan WHO tuh memberikan tugas kepada ID yang menjalankan. Iya, Itu iya. kan bener kan? Cuma dia tuh cara penyampaiannya salah, Ya. dan para hatersnya dia tuh menunggu saat dia kesalahannya Iya. besar gitu. Hatersnya sudah Ngerti menunggu kan? kesalahannya Sama itu, kayak gini. gitu. Dia tuh emang ini ngeganggu Bali nih gitu. Iya, iya. Hatersnya nih ya, haters ngeganggu Bali. Tapi belum ada permasalahan yang untuk langsung diserang. Ya, belum bisa diserang. Belum bisa diserang, masih standar lah. Akhirnya yang kacung itu ada langsung diserang oleh masyarakat, oleh orang Bali, dan ID melaporkannya habis. Ya, jadi Langsung nggak bisa. jadi soal momentum ini, Momentum itu, langsung menembak. gitu. Ya. Berarti nggak cocok lah untuk itu. Sampai kayak Anji gitu juga. Ya, dia aku Anjing. dengar kan. Ya. Najwa Shihab sekarang dilaporkan Sekarang polisi dilaporin. gara-gara ya apa nggak Indonesia emang bercanda kayaknya sekarang kok. Omnibus, aduh, itu aku nggak sampai mikir itu loh. Udah. Kita tidak bahas politik di sini. Cukup. Karena Bahkan kita jering. friendly. Bahkan jering pokoknya. Udah. Itu kembali lagi tadi pertanyaannya kan Caranya. gimana cara menyampaikan yang benar menurut Rama sebagai Menurut aku, seorang musisi nih? Kalian Gimana pernah kita nggak dengar menyampaikannya? reklamasi Bali itu? Ya. Reklamasi Bali. Menurut aku tuh cara penyampaiannya udah bener. Gimana cara Tolong dekat nih. dekatin ya? Cuy. Oh enggak. Jadi seperti kita pakai contoh kasus reklamasi Bali. Iya. Banyak yang menolak reklamasi Bali. Aku pun menolak juga karena reklamasi Bali itu hanya mematikan sektor
menengah ke atas bukan dibandingkan menengah ke bawah. Oh, oke. Karena investor yang merancang itu kita nggak tahu apa yang niat investor selanjutnya kan. Selanjutnya, iya. Karena bilang A belum tentu nanti hasilnya bilang A. Tahu jadi B. Jadi dia tuh membuat suatu misalnya kayak konser amal gitu misalnya. Konser amal atau enggak buat suatu lagu seperti Balitor LK masih tahu kan? Tahu. Buat seorang lagu. Oh, jadi itu Seperti kita meluapkan isi hati kita melalui lagu, melalui karya. Karya gitu Yes, istilahnya, that's karya. it. Melalui karya. Jadi Merchandise gitu segitulah. menurut Rama sendiri itu apa namanya? Untuk musisi nih menyampaikan pendapatnya ke publik gitu. Lewat Cara karya. yang paling bagus itu adalah lewat karya. Bersuara. Bersuara lewat karya. Karena kalau sekarang bersuara pun karena ada undang-undang ITE yang memantau kita gitu. Iya, betul. Belum tentu Jadi, kita bersuara A yang menurut kita bener. karena banyak perspektif yang Iya, dilihat dari sana ya. Mungkin menurut dia salah, sedangkan menurut kita benar gitu. Karena itu kembali ke perspektif masing-masing. Karena kayak sekarang Omnibus Law ini sebenarnya ada hoaknya katanya, ada nggak? Kita nggak tahu bener yang Kita mana. nggak tahu kan? benernya yang mana karena gimana ya, susah banget Susah cari banget. kebenaran di media sekarang itu Susah susah kali. banget gitu loh. Jadi udah yang paling bener nontonin podcast Rizky K2 kan. Mantap. Udah paling bener masuk terus. masuk terus guys. Oke. Itu ya tadi bersuara lewat musik itu ya bersuara lewat karya yang paling benar betul. Iya. Mungkin kalian nggak berani bersuara nggak bakal maju. Betul sekali. Bakal stuck. Stuck di sana. Terus musik sekarang ini kan lagi ribet-ribetnya nih akibat dari Covid, panggung hilang, Semua hilang. pendapatan hilang, dompet kosong. Cewek nggak ada. Cewek nggak ada. Hancur. Menurut Rama gimana sih untuk gini nih musisi-musisi awal kayak kita nih Indie yang ya. baru merintis, apa sih yang harus kita lakuin saat Covid ini? Jadi menurut aku ya di saat Covid gini kita Kalian kan nih pesan-pesan buat pesan-pesan teman-teman buat musisi terus Musisi putra musisi yang yang, di rumah. yang masih yang masih kayak kita merintis lah, masih merintis, kita kan masih merintis. Jadi jangan kalian baru Covid ini nggak bisa berkarya gitu loh. Karya tuh bukan berarti alat rekaman mewah, bukan. Oke. Karena buat lagu cover pakai HP udah karya itu. Udah karya itu. Udah karya tuh. Jadi nggak masalah sebenarnya Covid atau enggak. Kita berkarya itu sebenarnya kapan saja dan ada apa aja bisa. Kapan saja, di Karena mana contoh saja. karena Covid, kalian bisa berkarya dengan memandang buat lagu tentang Covid gitu misalnya. Tentang Bisa. apa yang kalian resahkan ya. Cuma yang susahnya sekarang tuh kalian mengekspor ke publik tuh agak susah. itu agak susah. Secara offline ya. Kalau online tuh kok gampang, kalian punya sosial media, Instagram, dan lain-lainnya. Berarti gitu. intinya untuk para musisi muda, para perintis, musisi perintis kayak kita ini, Itu ada pensiun nggak? anjir, yang kita lakukan adalah berkarya aja dulu. Berkarya aja dulu, terus Karena berkarya. nggak ada yang tahu nanti siapa tuh kita berkarya sekarang 10 lagu misalnya. Selesai pandemi, jadikan album langsung naik, kan nggak tahu. Boom, Ya, gitu lah. kita nggak pernah tahu kayak Nggak gimana pernah di tahu. depan ya. Contoh lah Fiesta Bersari tuh. April lagunya tuh Itu tahun tuh. 2010 itu. Baru ngebum sekarang. 2010 ya. Ya pokoknya 2000 udah lama tuh. Udah lama Baru dia. ngebumnya kapan? Sekarang. Kan nggak ada yang tahu. Tepatnya 2019 Iya, tahun lalu, baru ngebum. Langsung boom. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Seseorang itu bakal kayak gimana nanti ke depan. Lara contohnya. That's it, Lara. Lara itu itu baru sangat- tahu, aku sendiri pun baru tahu itu Lagu lama kapan banget itu? itu. Sekarang baru ngebum. Jadi buat para musisi, teman-teman kita tetap berkarya. Kita nggak usah deh protes-protes dulu kayak wah nggak bisa manggung nih, nggak bisa gini nih gitu. Karya aja dulu. Kita berkarya aja dulu. Mungkin buat yang lagi kekurangan mungkin kita bisa ke bisnis lain mungkin Ya, dulu untuk mencukupi dapatlah. perut kan. Bisa, Itu namanya bisa. ya. Maman tuh sih. Oke, jadi ini terakhir deh. Terakhir nih. Terakhir nih, terakhir. Keren banget kita dari Terakhir nih. If you become president. partnya tuh. Enggak bisa bahasa Inggris sih. Oke, kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja. Jujur aku nggak bisa bahasa Inggris ya. Jika seorang Rama Sanjaya menjadi presiden Wih, presiden. atau salah satu pemimpin di pemerintahan lah gitu. Saat kayak gini mau nerapin apa sih? Wih, jujur aku kalau presiden tuh Bentar dulu, kita kan selalu mikir, wah pemerintah gini nih kebijakannya, pemerintah gini nih. Sekarang coba lu Ini jadi gini ya, pemerintah kayak aku gimana? dari sisi Apa pandang yang aku mau lu keluarin gitu? dari sisi pandang aku melihat pemerintah sekarang ya. Iya. Sebenarnya bukan presiden yang salah. Tapi ante-anteknya, bukan ante-ante dibilang Bukan, salah nanti nanti. dibilang salah. Ulang, Maksudnya Tadi presiden bukan presiden yang salah, tapi apa ya, Anggotanya, anggota anggota di Ini bawah. Apa namanya? Jajaran jajaran kabinetnya. jajaran kabinetnya. Aku bukan menyalahkan juga ya, tapi kan contoh seperti halnya sekarang Covid ini. Kan banyak isu-isu konspirasi gitu. Ya. Jadi presiden udah menentukan A, presiden akan membawa ke kementerian, ke apa namanya? Menteri lah menteri. Nanti menteri itu
ke Satgas atau Satgas bukan Iya. Satgas ini. Ya, Satgas Satgas yang COVID. mengurusi tentang Satgas COVID-19. COVID nanti Yes. akan ke kepala daerah kan terus ke bawah. Jadi Tapi alurnya kayak gitu ya. konsultasi dari misalnya aku kepala daerah yang di sini ke kepala daerah provinsi beda, provinsi kayak gini beda akhirnya. Makanya agak nggak mau cari satu suara gitu loh, makanya agak susah sekarang. Mungkin ini karena apa ya? Karena alurnya terlalu panjang kah? Atau karena Wih, emang orangnya bangsat aja? gimana ya? Karena alurnya terlalu panjang ataukah Dan harus ini sumber aku dengar podcastnya Dokter Tirta. deketin. Hai. Jadi aku dengar podcastnya. Oke, lanjut. Jadi Gimana, aku gimana? ini dengar podcastnya Dokter Tirta ya, sama Deddy Kobuzer tuh loh. Iya. Jadi Aku juga nonton. kan itu kan yang tentang Butuh masker, butuh makan. butuh makan. Butuh makan bukan masker. Nah, sebenarnya itu sebenarnya COVID ini soalnya kayak Cina tuh karena udah bebas kan. Iya. Udah bebas. Jadi menurut aku sama kayak Jokowi bilang sebenarnya PSBB itu nggak ada sebenarnya. PSBB secara ngeblok provinsi itu nggak ada sebenarnya. Tapi kenapa dulu tuh kita terlalu takut banget ngerti nggak sama COVID. Padahal COVID itu sebenarnya nggak terlalu ya. Nggak seberbahaya yang kalian pikirkan itu loh. Itu masih banyak yang lebih berbahaya. Iya. Kayak DB. DB padahal DB meningkat itu jauh lebih bahaya malah. Iya. Karena itu meningkat banget kan pada saat makanya ini gitu. agak sulit awal-awal COVID di Bali tuh Maret langsung sepi banget yang aja. Ketakutan disebar di Takutan. mana-mana soalnya. Soalnya kalian lihat di TV tuh presentasi COVID gini. Kan Ini kita- bukan kita membangkang kayak. Iya. Tapi ini masalah tentang ketakutan itu masalah. fakta ya kan di TV itu sekarang gue lihat jarang ada kayak ngomongin COVID gini berapa presentasi gini kecuali kalau paling di hot news aja di highlight tuh aja di Line Today seperti itu ada gininya. Kalau dulu hampir setiap saat aku lihat Kayak dijol-jolin ini sekian mati. gitu. Gitu Otomatis kan takut sampai otomatis. sepi gitu loh. Ya sampai sepi banget waktu. Bandingkan sama sekarang. Sekarang udah Contoh Buleleng zona merah. Oh. Tapi biasa biasa aja aja. gitu. Tapi biasa aja. Tapi kan enggak separah itu kan. Tapi mau gimana juga kalau menurut aku pribadi sih meskipun zona merah ya Buleleng sekarang. Enggak, sekarang merah enggak tahu ya. Sekarang nggak tahu Ya, sih. maksudnya dapat Maksudnya merah. terupdate itu Merah merah gitu. Merah waktu itu dan itu biasa aja menurut aku itu wajar karena kan kita butuh makan semua gitu. Kalau nggak kerja ya nggak dapat uang. Mau di rumah aja nggak ada yang ngasih uang gitu loh. Betul. Jadi itu wajar menurut aku. Wajar, kayak sama kayak kita ngadain konser itu sebenarnya ya emang sih kita nggak boleh keramaian tapi kan kita bisa menerapkan protokol kesehatan, kesehatan atau apa kayak Bisa gitu. diakalin. Bisa diakali lah Bisa diakalin. karena sama kayak kita buat suatu acara itu kan juga meningkatkan apa tuh pertama dari sektor UMKM terus yang menengah ke bawah kita bisa buat kayak booth apa tuh ya But gitu. stand booth tapi kan tetap social distancing, Social jaga distancing, jarak. Untuk Dan apa? dari- Ini juga penting ini. Untuk apa tempat hiburan dibuka sedangkan sekolah enggak itu loh. Oh iya. Ada aku dengar tadi Ya, bilang gitu. Di suatu daerah di mana kan ada Ya, bilang bener di juga Jawa. sih. Tempat hiburan dibuka tapi, Tapi sekolah enggak. Apa gininya gitu loh. Semua disuruh ke tempat hiburan. Ya mungkin disuruh Semua refreshing, disuruh ke tempat hiburan, iya. disuruh refreshing. Dan That's it. tentang rapid juga nih ya. Rapid itu sebenarnya nggak cocok dijadikan administrasi buat semuanya lah. Buat Contoh kalian nyari kerja harus rapid, nyari gini harus rapid itu. Itu untuk skala besar baru dia cocok. Ya. Itu skala Jadi besar. rapid itu sebenarnya gini, kayak aku dengar di Dokter Tirta juga nih ya, podcastnya. Aku suka nonton podcast sebenarnya, suka nonton podcast karena ada ilmu yang diterap. Tapi buat kalian tonton podcast Ya. Rizky kayak doa Mantap. masuk terus. Gasui. lanjut. Jadi dia bilang rapid itu fungsinya sebenarnya gini. Kita lagi ada suatu acara dulu di cafe A misalnya. Kita kumpul rame-rame tag razia, tag rapid. Di sana baru ya harusnya. Oh, Karena I see. kalau kita sekarang contohnya rapid nih. Ya. Rapid itu kan ada masa berlakunya Ya. 14 hari. Hmm. Karena aku rapid nih. Non reaktif aku. Non reaktif. Berarti aku punya nyawa sampai 14 hari untuk non reaktif tuh. Sedangkan karena aku rapid, besok aku ketemu sama orang Covid. Otomatis aku udah dapat rapid Udah kemarin, reaktif. non reaktif aku Non jadinya. reaktif. Otomatis kan nggak Covid gitu. Berarti nggak usah Padahal dalamnya mungkin aja Mungkin COVID aja karena nanti udah ketemu sama besoknya yang udah COVID. ketemu kita. Iya, betul. Makanya kalau rapid tuh kita kumpul rame-rame nih. Pas kumpul langsung tes rapid. Nah, itu baru reaktif, benar. nah itu non reaktif yang reaktif
dijadikan satu swab, yang dapat yang swabnya positif, jadi langsung karantina. Langsung karantina. Itu Itu baru sebenarnya sangat efektif tuh efektif kayak karena gitu. rapid itu Ya, untuk betul. halayak banyak Betul, gitu. betul. Apa itu mungkin karena salah beli? Apa itu mungkin karena beli? salah beli? Udah kadang beli jadi Ya dipakai aja gitu. nggak tahu ya, nggak tahu ya. Oke, jadi kembali lagi tadi tentang masalah yang udah kita omongin panjang lebar nih. Masalah tadi kan Ya. soal COVID, soal zona merah lah, soal sekolah, soal konser, terus yang terakhir soal rapid tadi Iya, kan. betul. Ini kalau Rama pemerintah nih, Wow, mau ngeluarin apa sih? Cool. Presiden lah, paling top dia. Pemerintah paling atas enggak sih? Paling atas sebenarnya. Pokoknya kalau aku ya sebenarnya belum kepikiran ngeluarin apa, tapi aku kan melihat juga sesuai pengalaman pribadi ya, dari sisi pandang aku ya, dari pemerintahan sekarang tuh aku agak kurang ngerti gitu loh. Ya. Apa yang ingin Rama perjuangkan jika Rama menjadi pemerintah nih? Di saat COVID kayak gini. Saat COVID gini aku sih Apa yang paling jadi fokus utamanya Rama? Apakah mengurangi COVID kah? Atau menolong orang apa gitu? Kayak gitu. pertama mengurangi COVID sih pasti ya, tapi Ya. kita juga lihat dari ekonomi gitu loh. Ekonomi. Karena lihat kayak fokusnya Jokowi, ekonomi Indonesia tidak buruk-buruk banget, dan peningkatan penurunan COVID, karena COVID di Indonesia itu tidak tinggi-tinggi kali juga. Karena kalau kalian terlalu fokus sama COVID, ekonominya turun, otomatis juga bakal banyak naik Banyak COVID, ya. soalnya kan ekonomi turun. Ekonominya Jadi kita turun. harus seimbang, itu menyeimbangkan. Oh jadi fokus jika Rama menjadi presiden atau pemimpin di salah satu pemerintah gitu, Sekali, pemerintahan, sekali, ya. amin gitu kan. Kan gue gampang. Harus Ya. menyeimbangkan sebenarnya. Gitu. Harus fokus utamanya adalah menyeimbangkan antara penurunan COVID Dan ekonomi. dan perekonomian harus jalan dua-duanya. Dan itu pun kita harus juga mendengarkan suara rakyat. Suara gitu. rakyat, Karena kita berdiri di atas bawahan, kita harus berdiri di atas tangan rakyat, itu lo ngerti. Kita mendengarkan aspirasi rakyat sebenarnya. Bukan kalian yang mengendalikan rakyat, sebenarnya rakyat yang mengendalikan kalian. Terus kalian yang mengendalikan rakyat sesuai dengan apa yang rakyat inginkan, Ya. itu sebenarnya. Demokratis. Demokratis That's it. makanya. Demokratis. Jangan di mute. Ya. Jangan di Sama mute. gitu ya. Nggak jadi gitu. bisa. Ya. Kayak gimana Ram sama gimana? Kan sebenarnya Pak proud of you, Pak. Proud of you. ih, Yang membela rakyat. Proud of you. itu susah banget makanya. Proud of Karena contohnya gini ya. Ini sisi negatifnya nih ya. you. Ya. Kasus Omnibus Law itu. Ya, kita ke Omnibus Law lagi. nih. Omnibus Law tuh kasusnya tuh sekarang efeknya lihat saat pandemi gini pemerintah membuat kebijakan yang emang ada setuju dengan rakyat. Maksudnya Wah itu gila kali sih. sebenarnya Omnibus Law ini bukannya baru karena sebenarnya udah banyak sebelumnya dirancangkan. Tapi baru sekarang disahkan. Tapi baru sekarang disahkan. Nah, kalian juga bisa lihat caranya dia merapatkan di gedung yang terhormat itu. Gedung yang Lihat terhormat. nih gimana caranya memperdebatkan dengan kita mengaspirasi tapi di mute. Maksudnya banyak yang nggak setuju tapi egoisnya tuh masih tinggi-tinggi kali menurut aku ya. Kurang lah. Kurang. Kita nggak tahu sih gimana apa namanya suasana perdebatan saat Mungkin, kan. itu. Kita kan lihat tidak dari tahu. sisi pandang Tapi gimana. yang kita tahu, yang kita lihat di media gitulah anggap. Kita lihat di media itu kok kayak gini. Tapi banyak katanya gitu bilang vibes-nya. ada beberapa poin yang hoax itu loh. Jadi kita percaya tapi aku kan nggak tahu juga apa yang pentingnya itu. Kebanyakan sih tentang UMKM sih ya, tarif buruh kayak gitu-gitu. Kayak pesangon. Ya aku dapat baca Udah baca beberapa kan juga beberapa. sih. Tapi aku belum terlalu memahami sih belum kalau aku terlalu percaya, pribadi. belum terlalu gitu sih. Tapi aku udah dapat sedikit jelasnya udah dapat baca Udah lah kan. gitu. Makanya banyak efek sampingnya tuh yang negatifnya seperti ini. Di saat COVID ini kalian buat seperti itu otomatis para mahasiswa tuh nggak terima kan. Iya, Makanya banyak yang buat emosi tidak percaya. Mahasiswa tuh bergerak otomatis akan membuat kerumunan demo yang banyak. Ya, that's it. Belum lagi para buruh Kayak karena udah ada di Jawa, di Jakarta udah ada itu. Kayak konser live aid ya, banyak banget. Makin rame itu, makin rame datang. Rame, kayak konser. Di saat COVID berkumpul massa, itu negatifnya. Itu yang- Harusnya Itu yang bukan itu yang dibuat oleh pemerintah harusnya. harusnya dia berusaha untuk mensolusikan. Kalau emang mau buat kebijakan itu lihat dulu. Ya dulu. Kalau pandemi nggak cocok loh. Gimana Sensitif banget kondisinya nih. gitu ya, benar juga. Susah. Mungkin momentumnya kurang ya dapat kurang ya. tepat. Tapi kalau udah disahkan mau gimana lagi kan? Kita Oke cukup mahasiswa memperjuangkan kan itu mahasiswa yang akan jadi pembela negara ke depannya. Jadi buat teman-teman mahasiswa juga nih, melek deh lo soal politik gitu Iya nggak sih. betul. Karena kita nih kan generasi muda gitu ya. Penerus Kita yang bangsa. bakal nerusin bangsa ini gitu. Jadi bagus banget untuk melek politik gitu. Karena kita akan memilih juga nantinya gitu. Kita Jangan takut sebagai bersuara insan ya. politik lah nanti gitu. Jangan takut Dan bersuara. jangan takut bersuara.
Kalau emang merasa janggal, utarakan, entah pun bukan berarti di pemerintahan aja, tapi di seluruh apapun lapisan masyarakat. Kalau emang ada yang janggal bisa utarakan, tetapi kalau kalian juga dikritik Jangan marah. Gitu. karena Dan ingat, mengkritik itu harus dengan cara yang benar. Ya. Dengan cara yang benar, dengan positive vibes. betul. Kalau bilang chill lah dulu sebelum ngomong, ya nggak sih? Cheer. Cheer dulu, cheer. Vibes. Nggak, bercanda. Karena itu sebenarnya susah. Oke, luar biasa. Udah berapa jam lah ini? Udah berapa jam ya ini? Udah luar biasa obrolan. Berapa jam kita. dulu, Bibi? Nggak tahu. Ini nggak tahu kameramen. Jadi udah obrolan kita pada hari ini sangat intens ya, mulai dari cinta, kemudian musik, kemudian menjurus ke politik. Yang Wah, luar tidak bisa biasa katakan sekali. politik. Luar biasa. Tepuk tangan lu buat Rama. Ya, Untuk tadi ya kalau emang kalian tersinggung, ya udah jangan tersinggung, ini cuma sekedar kita mencurahkan isi hati ya, aja. kita namanya sharing, kan namanya juga curhat ceria gitu. Curhat ceria. Curhat ceria. Kita harus Ceria. good vibes. Harus Good curhat vibes ceria, only, good vibes. oke? Makanya untuk para semua, jadi amanat nih. Apa? Ya, silakan. Silakan nih. Silakan. Untuk tentang apa nih? Kan tadi 3 topik tuh. Boleh tentang live atau apapun yang Rama inginkan, memberi pesan kepada teman-teman yang menonton. Supaya ini video ada gininya loh, ada manfaatnya gitu. Jadi sebenarnya kalau aku ngomong sih nggak ada manfaatnya kalau aku ngomong. Anjir. Ini pengalaman pribadi aja, jadi menurut aku ya nungguin ya. Anjir. Jadi menurut aku dari cinta ya, awalnya cinta ya. Oh, cinta. Cinta. Jadi kalau menurut aku di masa sekarang ini, ini pribadi ya, di pengalaman aku sekarang ini, Sumuran kita lah. seumuran kita, ya pokoknya pengalaman di kehidupan aku Kehidupan sekarang, Rama, ya. mencari cinta tuh agak bukannya males ya, lagi nggak pengen bercanda gitu loh. Nanti maksudnya kan That's it, ya. harus take langsung serius, tapi bukan berarti lo bakal jadi suami istri gue, bukan berarti gitu. Karena kita nggak bakal tahu. Kita nggak bakal tahu. Cuma bercanda harusnya aku pengen, tapi kalian juga nggak bisa nyari pacar atau nggak nyari teman hidup sesuai apa yang kalian pikirkan, kayak apa yang kalian pingin, nggak bisa. Nggak bisa. Karena manusia kan nggak pernah puas. Nggak ya, pernah puas, pasti ada gini dan kalian pun nggak bisa merubah manusia itu sesuai jadi apa yang kalian pikirkan. Seperti yang kalian bisa nggak bisa berubah. Betul kan? Oke. Betul kan? Betul. Jadi buat Betul, kalian semua yang teman-teman aku yang lagi memiliki keinginan untuk bercinta. Mencari pasangan atau mungkin lagi galau sekarang. Bibi galau, Bibi? Enggak. Wibi, anti galau. Ngapain galau seorang Wibi Vibes, galau? vibes ya. Lanjut. Jadi seorang kalian yang lagi berpacaran terutama, pertahanin hubungan kalian, tapi jangan sampai terjadinya toxic relationship. Ya, Harus saling menguntungkan satu sama lain dan mengerti sesama lain. Bukan berarti kalian pacaran tapi menurut kalian toxic, tapi kalian tidak berani memberitahukannya. karena ada yang terjebak dalam hubungan itu. Ya, betul. Udah lanjut, apa lagi? Dan kalau kalian tidak siap bertanggung jawab, jangan melakukan. Itu aja. Anjir. Benar. Makanya bukan berarti Benar, gitu ya, banyak hal kalian mau baperkan orang tapi nggak mau bertanggung jawab mempacarkannya, jangan melakukan. Iya, benar, betul. Banyak seperti ini. Intinya seperti itu lah. Jadi untuk cinta itu sebenarnya kembali ke diri masing-masing. Iya. Gimana menjalankannya, prosesnya kan beda-beda setiap orang. Jadi ya semangat aja berjuang buat cinta. Kalau aku fokus karir dulu sih. Oke, siap. Fokus karir lah anjing. Jadi Oke. Next, ada pesan lain lagi? selain ya jangan ya kayak gimana bilangnya. Ini kali aku mikir dulu sih. Anjir. Mikir Jadi dulu. pesan lain di real life aku, jadilah orang diri kamu sendiri, jangan jadi orang lain hanya untuk seseorang tersebut. Yes, jangan jadi kertas. Betul. Yang mau ditulisin terus. Soalnya banyak yang kalau PDKT itu pasti jadi orang lain ya. Untuk PDKT itu di saat orang tuh bakal benar-benar fake gitu. Betul. Soalnya dia pengen nyari itu. Dan aku pengen nyari Iki nih. Iki suka cewek yang cowok yang kayak gini-gini. Berarti aku berusaha jadi cowok yang disukain kau berarti kan? Ya. Itu kelihatan. Menjadi orang lain. Orang lain tuh saat. Cak aja kalian. Mending ini point of view-nya nih. Kalau kalian pacaran, mending kalian di awal yang kalian cari itu udah tahu diri kalian tuh kayak gimana. Yes. Daripada suatu saat nanti setelah beberapa kalian menjalankan suatu hubungan baru tahu kalian tuh kayak gimana. Bakal lebih berantakan di tengah. Ini kalian berantakan di awalnya, nanti nggak berdebat di awalnya. That's it. Oh gini ternyata kok gini-gini. Kalau emang dia nggak mau nerima kok seperti apa adanya, ya udah. Dia emang nggak dia nerima. Daripada di pertengahan sudah kalau udah menjalankan hubungan udah komitmen, baru tahu, ternyata dia kayak gini. Putus. Apa itu komitmen? Ya. That's it poinnya. Itu poin intinya. Ngalaman. Oke, jadi mungkin sekian obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ram.
Terima kasih udah datang. Semoga kita bisa melanjutkan ke curhat-curhat ceria berikutnya. Buat kalian di rumah, tetap semangat. Terima kasih banyak. Be yourself, stay humble, and gas cuy. Betul.